Pernah kebayang nggak sih kalau cangkir kopi kamu bisa otomatis mesen isi ulang sendiri? Atau payung kamu bisa ngasih tahu, bentar lagi hujan loh. Ini tuh bukan lagi mimpi loh, tapi udah jadi kenyataan berkat teknologi yang namanya Internet of Things atau sering disingkat IoT. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana teknologi ini ngasih otak ke benda-benda di sekitar kita. Coba deh, bayangin sebentar, gimana jadinya kalau semua benda yang kita pakai sehari-hari tiba-tiba jadi pinter dan bisa ngertiin apa yang kita butuhin. Ini bukan lagi cuma ada di film fiksi ilmiah, tapi ini adalah inti dari teknologi yang mau kita bedah hari ini. Contohnya gimana? Gini, misalnya kulkas di rumah tiba-tiba ngasih notif ke HP kamu pas susu udah mau habis. Atau pas mobil kamu udah dekat rumah, dia langsung ngirim sinyal buat nyalain AC sama lampu. Nah, skenario keren kayak gini, inilah yang jadi mungkin karena Internet of Things. Jadi intinya apa sih IoT itu? Gampangnya, IoT itu adalah sebuah jaringan raksasa yang nyambungin benda-benda fisik yang tadinya diam aja ke internet. Koneksi ini ngasih mereka kekuatan super baru. Mereka jadi bisa ngumpulin data, ngobrol satu sama lain, dan bahkan ngambil tindakan sendiri tanpa perlu kita suruh-suruh lagi. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah lebih dalam yuk. Untuk ngerti cara kerja IoT, kita bakal pakai analogi yang gampang banget. Ibaratnya gini, kalau sebuah program atau software itu adalah otaknya, nah hardware atau perangkat keras IoT ini adalah badan dan panca inderanya. Gini deh, program komputer itu kan secanggih apapun, ya cuma barisan kode aja kan. Dia nggak bisa ngerasain panas, nggak bisa lihat cahaya, atau nyentuh tanah. Dia butuh sebuah badan fisik buat bisa berinteraksi sama dunia nyata. Nah, disinilah peran perangkat keras IoT. Nah, ini dia nih anatomi lengkap dari tubuhnya si IoT. Ada Arduino Uno, ini pusat komandonya si otaknya. Terus ada breadboard, ini ibarat kerangka atau tulang punggungnya, tempat semua komponen nempel. Kabel jumper itu kayak sistem saraf yang ngantarin sinyal listrik. LED itu cara simpel buat alat kita ngomong atau ngasih tanda. Dan yang paling penting, sensor, inilah panca inderanya. Oke, semua perjalanan hebat itu kan dimulai dari satu langkah kecil, ya kan? Nah, di dunia IoT, langkah pertama itu adalah ngasih nafas kehidupan ke ciptaan kita. Kita bakal mulai dari hal yang paling dasar, nyalain lampu. Kalau di dunia programming, program pertama itu biasanya nampilin tulisan Hello World. Nah, di dunia hardware, padanannya itu bikin satu lampu LED kedap-kedip. Kelihatannya sepele banget ya, cuma lampu kedip-kedip. Tapi jangan salah, ini tuh momen yang magis loh. Momen di mana kode yang nggak kelihatan akhirnya bisa ngegerakin sesuatu di dunia nyata. Ini bukti kalau ciptaan kita itu hidup. Dan caranya, wah gampang banget serius. Kita tinggal rakit sirkuitnya, terus kita susun perintahnya pakai software kayak PictoBlox. Yang seru banget, karena kita tinggal seret dan lepas blok perintah kayak main Lego. Kalau udah, kita unggah programnya ke si otak Arduino dan tara, lampunya langsung kedap-kedip, nurut sama perintah kita. Sip, makhluk kita udah hidup nih sekarang. Udah bisa nafas. Sekarang kita bikin dia lebih pintar lagi. Kita bakal kasih dia kemampuan buat ngerasain dan ngertiin dunia di sekitarnya. Waktunya kita kasih dia panca indera. Pertama, kita kasih dia indera praba. Pakai sensor kayak DHT11 ini, alat kita jadi nggak buta lagi sama lingkungannya. Dia bisa ngerasain suhu udara, ngerasain tingkat kelembapan, persis kayak kulit kita yang bisa ngerasain gerak atau dingin. Jadi bukan cuma nampilin angka doang, bayangin alat kita bisa ngomong gini. Dia nggak cuma ngukur, tapi seolah-olah bisa ngerti dan ngelaporin kondisinya. Dia mulai punya persepsi. Keren kan? Lanjut, sekarang kita kasih mata. Dengan sensor cahaya atau LDR, alat kita jadi bisa bedain mana terang, mana gelap. Dia jadi tahu kapan lampu kamar dinyalain atau kapan matahari udah terbenam. Lagi-lagi ya, ini bukan sekedar data mentah, ini soal interpretasi. Alat kita sekarang bisa melihat dan ngasih tahu persepsinya tentang kondisi cahaya di ruangan itu. Nah, yang ini nih, makin kreatif lagi. Gimana kalau kita kasih indera perasa? Dengan sensor kelembapan tanah, kita bisa anggap alat kita ini lagi nyicipin tanah buat ngecek, tanaman ini lagi haus atau enggak ya? Nah, keren kan? Dengan kemampuan ini, alat kita jadi proaktif. Dia bisa ngerasain kehausan sebuah tanaman dan ngasih tahu kita. Ini lompatan besar dari sekedar alat ukur menjadi sesuatu yang benar-benar bisa merasakan. Oke, kita udah berhasil ngerakit badannya, kita udah kasih panca indera. Terus, buat apa? Nah, ini dia bagian paling pentingnya.
Yuk kita lihat gimana semua kemampuan baru ini bisa kita pakai buat mecahin masalah-masalah nyata di sekitar kita. Coba deh lihat gimana ini semua nyambung. Punya masalah sepele kayak suka lupa nyiram tanaman? Serahin aja ke sensor tanah, beres. Atau masalah yang lebih gede kayak kebakaran hutan. Jaringan sensor bisa ngasih peringatan super cepat. Bahkan buat kenyamanan pribadi, kayak pulang ke rumah yang gelap dan dingin, mobil kamu bisa otomatis ngurusin itu semua. Inilah kekuatan IoT, mengubah masalah jadi solusi yang cerdas dan otomatis. Jadi kita rekap bentar ya. Perjalanan kita sejauh ini, kita udah ngerakit sebuah tubuh pakai Arduino, ngajarin dia ngomong lewat LED, dan ngasih dia macam-macam indera pakai sensor. Terus abis ini apa? Jelas dong kita kasih kemampuan buat bertindak dan bergerak berdasarkan apa yang dia rasain. Dan puncaknya, ya contohnya kayak robot pengikut garis ini. Dia pakai sensor inframerah sebagai mata buat ngelihat garis hitam di lantare. Otaknya, si Arduino, langsung mikir dan ngasih perintah ke motor buat gerak ngikutin garis itu. Inilah kombinasi sempurna. Merasakan, berpikir, dan bertindak. Semuanya dalam satu alat yang cerdas. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah lihat betapa mudahnya kita bisa ngasih otak, badan, dan indera ke benda-benda mati, pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, mau bikin apa ya? Kalau kamu bisa ngasih indera ke benda apapun di sekitar kamu, benda apa yang bakal kamu bikin jadi pinter? Ide gila apa yang bakal kamu wujudin? Coba deh pikirin, kemungkinannya nggak ada batasnya.